Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah semua alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat sehat, nikmat rezeki yang halal. Alhamdulillah. Salah satu yang Allah perintahkan ya pada kita adalah mempersiapkan kekuatan. Kekuatan apa saja ya? Di dalam salah satu potongan Surat Al-Anfal ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah. Di situ jelas sekali ya, Allah memerintahkan kita ya. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim ya, ketika membaca itu ada sesuatu yang diperintahkan Allah pada kita, yaitu mempersiapkan. Kita ditugaskan ya dalam kehidupan ini untuk senantiasa sibuk dalam persiapannya. Persiapan untuk mempersiapkan kekuatan apa saja. Salah satu kekuatannya yang tidak disebutkan secara detail di dalam ayat itu, kita bicara masalah kekuatan ekonomi. Ketika kita memahami itu adalah salah satu yang harus kita perhatikan, karena pertama, kekuatan itu adalah sesuatu yang harus dipersiapkan dan merupakan perintah Allah. Dan yang kedua, kita memahami bahwa ekonomi adalah merupakan hajat ya. Hajat hidup ya, baik itu secara individu, keluarga, masyarakat, ataupun bangsa. Jadi itu adalah merupakan satu hajat, dan juga ekonomi merupakan sarana. Sarana untuk memperluas, sarana untuk memperkuat, sarana untuk memperbesar sesuatu, segala sesuatu, termasuk kebaikan-kebaikan. Dan juga di dalam Al-Quran juga diingatkan bahwa harta itu janganlah hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Jadi itulah satu yang kita pahami ya dengan sangat sederhana terkait dengan masalah ekonomi. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana caranya mewujudkan hal itu semua? Kita juga kembali kepada apa yang disebutkan ya di dalam Al-Quran. Bisa kita baca kurang lebih ya di dalam surat Yusuf ya ayat 47 sampai 49. Di sana ada satu pelajaran yang itu juga merupakan sesuatu yang diperintahkan ya kepada kita tentang masalah mengatur urusan-urusan masalah keuangan ataupun ekonomi. Di situ kita bisa menangkap adanya perintah ya kita itu untuk bekerja ya, produktif yang kemudian sebagian besar disimpan. Artinya itu ada satu perintah kita untuk pandai-pandailah kita menabung ya, menyimpan apa yang sudah kita hasilkan dan kemudian memutar kembali ya. Di akhir itu setelah kita gunakan kemudian kita putar. Kemudian yang kedua itu manajemen finansial. Yang kedua adalah menyuburkan ya harta yang dikaruniakan Allah dengan aktivitas ataupun amal zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Itu juga tertuang di dalam Al-Qur'annya. Wa yurbi shadaqat ya. Allah menjanjikan akan Allah suburkan ya sedekah-sedekah yang kita lakukan. Kemudian juga mengoptimalkan, yang ketiga mengoptimalkan harta itu menjadi sesuatu yang bermanfaat atau bahasanya menjadi aset ya. Jangan menjadi liabilitas atau beban. Bagaimana caranya? Diinvestasikan atau diputar ya, atau kemudian diwakafkan ya. Jadi di sini wakaf itu adalah investasi amal jariah
merupakan kegiatan ekonomi yang non-komersial, yang bernilai abadi dari harta yang dititipkan Allah kepada kita. Nah, kemudian bagaimana kita mengajak dan juga bergerak secara nyata sehingga itu menjadi sebuah perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan, perubahan-perubahan ekonomi ya, secara real di masyarakat ya, secara individu, secara sosial dan juga secara kebangsaan. Itu ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu yang kemudian kita mau upayakan di Salimah. Kekuatan ekonomi itu kita bangun melalui satu gerakan ya, gerakan ekonomi Salimah dalam membangun sebuah ekosistem syariah. Jadi kita juga membangun lembaga-lembaganya berupa koperasi, kemudian juga sebuah perusahaan dan juga lembaga wakaf Salimah, di mana lembaga wakaf itu merupakan sebuah lembaga untuk mengumpulkan semua potensi wakaf yang ada di anggota Salimah untuk mendukung ya semua kegiatan-kegiatan yang dikelola secara sistem syariah, untuk mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan yang ada di Salimah, yaitu baik itu kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan maupun kegiatan ekonomi. Yang kita harapkan semua kegiatan itu berkomitmen untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat dan bangsa. Kira-kira seperti itu yang kita upayakan ya melalui kegiatan yang ada di Salimah, yaitu sebuah embrio yang kita harapkan itu bisa menjadi inspirasi atau menjadi sebuah gagasan yang bisa kita perluas ya di masyarakat, yang tentunya akan memberikan manfaat pada bangsa kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.